Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para ustadz, para kiai, para santri, para haji dan jamaah Tafaqquh Fiddin di Ma'had Litahfidhil Quran Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berjumpa setelah malam Jumat yang lalu libur karena hari tasyrik. Rupanya setiap hari yang diharamkan berpuasa, santri Al-Quds juga punya keyakinan haram ngaji. Jadi saatnya bergembira, jadi nggak usah ngaji. Biasanya yang cancel ngaji kan ustadznya. Hari ini kita ustadz sibuk, jadi kita libur dulu. Ini enggak, santrinya yang ngomong, "Mbah, kita libur dulu." Siap. Keren santrinya. Ya saya juga mau liburan sebenarnya. Ya. Mohon maaf agak terlambat karena saya dengan Gus Lukman tadi habis takziah ke salah satu keluarga, teman, sahabat dekat, ya, Kang Medi. Kalau masih ingat ada kalimat setor muka itu apa itu ya? Nah itu malam terakhir saya jumpa beliau pas waktu takziah malam ketiga di kediaman orang tua Kang Haji Asiri. Saya ketemu dengan beliau, terus sempat bicara, berselorok sedikit. Saya pamit karena mau ngaji ke Al-Quds. Sudah di tempat takziah orang tuanya Kang Haji Asiri. Kata beliau, kalau nggak ngaji, sebenarnya saya rutin tiap malam Jumat itu mengikuti aktivitas lab. Kalau ada yang medi itu suka di komen, suka ikut komen medi. Nah ya yang medi itu ya apa mau dikata, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdim. Tadi sore beliau intaqa ila rafiqil a'la, ya, meninggal dunia. Dan tadi pada Isya kami sudah menyolatkan bil ghaib, ya, karena harus prokes kan. Padahal bukan itu, saya nggak tahu. Pokoknya kami tadi di masjid demikian melaksanakan sholatnya. Untuk itu sebelum kita mulai ngaji, saya mohon keikhlasan dari semua hadirin untuk berdoa mengucap dengan membacakan Ummul Kitab yang kita niatkan kita hadiahkan halanya untuk almarhum Kakanda Medi Al-Hadi ini hanya khusus bila akhirnya. Saya ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Amin. Dan senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang masih ada ini diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap istiqomah untuk Tafaqquh Fiddin. Ya. Balik lagi, kita lanjutkan ngaji kita Al-Hadits At-Tasi'u wa Tsalasun, hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa ma ustukrihu alaih." Sesungguhnya Allah telah memaafkan, ya. Tajawaza itu apa? Ya, membiarkan bagiku an ummati, telah memaafkan umatku, ya, atas kesalahan al-khata' wan nisyan, kelupaan atau kelalaian, wa ma ustukrihu alai, dan apa yang umatku dipaksa atau karena sebab
terpaksa melakukannya. Ada 3 hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama kesalahan artinya keliru, ya, selip, ya. Nisyan, lupa. Yang satunya lagi terpaksa. Jadi kalau ada orang yang terpaksa melakukan kesalahan dan dia sadar betul bahwa itu salah, ya kalau lupa kan dia nggak sadar kalau itu salah ya. Nisyan kan lupa. Kalau lupa dia nggak sadar kalau itu salah. Ya, itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia sadar betul itu salah, tapi dia harus melakukan karena terpaksa. Yang paksaan itu bisa menyebabkan bahaya, mudarat atau bahkan sampai kehilangan jiwa. Maka yang seperti itu meskipun itu salah dan dia sadari kesalahan itu karena terpaksa, maka tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, spesial nih buat umat Islam, spesial ini. Ya, hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadisnya hasan, yang meriwayatkan adalah Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan selain keduanya. Wa qad jaa fi tafsir fi qoulihi azza wa jalla in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Akhir surat Baqarah ini ya. Ya, sudah bahwa ada penjelasan tentang di dalam tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala in tubdu ma fi anfusikum. Kalau seandainya kamu tuh menampakkan, melahirkan, maksudnya menzahirkan, menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam dirimu, jiwamu, dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab oleh Allah disebabkan apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu nampakkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Ini ayatnya pertamanya itu. Anna hadhil ayata lamma nuzilat syaqqa dzalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum. Ketika ayat ini turun, ya, menyebabkan kesulitan, ya, bingung. Para sahabat banyak yang bingung. Wow. Terus kalau tiba-tiba terdetik dalam hati ada yang masalah nggak? Apa juga kita akan dihisab karena apa yang ada dalam hati kita itu? Ya kan? Ya enggak? Itu kan bingung kan? Kalau pakai ayat ini kan gitu. Intubdu ma fi anfusikum au tukhfu, yang kamu nampakkan, yang kamu sembunyikan, itu semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati tiba-tiba kepikir yang aneh-aneh tentang Allah Subhanahu wa taala, apa itu juga kemudian kita akan dihisab. Bingunglah sahabat waktu itu. Yang ayatnya gitu. Akhirnya bingung. Syaqqa dzalika 'ala sahabat. Faja'a Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'az bin Jabal. Kemudian datanglah Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf dan Mu'az bin Jabal fi anasin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, kallafna minal amali ma la natiq. Ya, ma la natiq. Waduh, kami terbebani dengan sesuatu yang kayaknya kami gak kuat. Ya kan? Gak kuat. Wong hati ini kapan aja bisa ini kan? Bisa terbetik apapun. Ya. Yang aneh-aneh ya bisa. Manyun-manyun yang nongol bisa apa aja kan ya? Di dalam hati. Ya kalau yang muncul iyalah. Tapi kalau yang dalam hati masa juga kami juga harus dihisab karena itu. Berat banget ini, gak kuat kayaknya kita harus seperti itu, gak kuat. Ya. Inna ahadana la yuhadditsu nafsahu bima la yuhib. Ya. Ayyuthbita fi qalbihi wa anna lahu dunya. Ya. Oh, sesungguhnya ada seseorang di antara kami ini terbersit di dalam hatinya bima la yuhibbu ay yuthbita fi qalbi, ya, sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka itu ada di dalam hatinya, nggak bagus maksudnya. Wa anna lahu dunya, walaupun itu menguntungkan dalam urusan dunia. Ya, untuk urusan dunia bagus,
enak sih gitu. Tapi ini nggak bagus, dia nggak senang. Wah, bahaya nih kalau dalam hati saya kayak gini nih, mikirnya aneh-aneh. Tapi apakah saya tetap akan dihisab? Katanya gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menjawab, la'allakum taquluna kama qalat Banu Israil. Ya, bisa saja kalian itu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil. Apa orang Bani Israil? Kalau dapat firman ngomongnya gimana Bani Israil? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami bangkang, kami malas. Selah, iya wis tahu. Seberuh bodoh amat. Tapi gitu, seberuh sebodoh amat. Itu Bani Israil banyak kayak gitu. Ya. Bisa saja kalian akan mengatakan seperti itu. Tapi kata Nabi, qulu sami'na wa ata'na. Allah bilangnya seperti itu. Maka ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Wa shadda dzalika 'alaihim wa makathu haulan fa anzalallahu ta'ala al-farja war rahmata biqauli. Ya. Wa shadda dzalika 'alaihim. Tambah berat. Waduh. Ini aja cuma turun ayat itu aja kami udah merasa susah nih. Terus ditambah lagi titah Nabi sami'na wa ata'na. Iya, ini gitu kan. Ya. Wa maka suhaulan setelah dia selang beberapa waktu, ya. Setelah beberapa waktu, fa anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-farja, solusi, ya, war rahmah dan rahmat. Biqaulihi, dengan diturunkannya firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Turun ayat ini, ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang orang itu mampu untuk menanggungnya. Laha ma kasabat, baginya pahala atas apa yang ia lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi dia juga dosa yang ia lakukan. Jadi yang terbesit dalam hati, yang disembunyikan tidak yang dihitung cuma yang iktasabat, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami kalau kami lupa atau kami gue seneng, tenang. Kalau Allah Ta'ala qad fa'altu. Terus Allah berfirman, ya, oke ya, deal, sudah saya lakukan. Apa yang kamu minta? Keberatan itu langsung dibayar kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Qad fa'altu, sudah aku lakukan, ila akhirih. Sampai akhir, ya. Fa nazalat takhfifa wa nusikhat al-ayatul ula. Ya, maka at-takhfif, keringanan sudah turun, keringanan fa nuzilat takhfifu wa nusikhat al-ayatul ula. Keringanan sudah diturunkan, dan ayat yang pertama tadi, ayat yang apa tadi? In tubdu ma fi anfusikum tufu yahsibukum billah, itu sudah dinasakh dengan ayat ini. Ya. Qala Baihaqi, qala Syafi'i rahimahullah, qala Allahu jalla sana'uh illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bahkan kata Imam Syafi'i, dalam ayat lain disebutkan, kecuali orang yang dipaksa, ya, ukriha, dipaksa untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar, untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap mantap di dalam keimanan. Mulutnya boleh bilang kufur, tapi hatinya tetap iman. Kalau dia nggak bilang kufur, bisa terancam jiwanya. Sedangkan jiwa harus dilindungi, jiwa harus dijaga. Mati ya? Terima kasih. Diam aja lah. Gitu ya. Ini cerita siapa ini? Cerita yang di Konstantinopel di Spanyol. Bukan, siapa ini? Ini ila manukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ini siapa? Ila manukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ini cerita siapa ini? Siapa? Amar bin Yasar. Ya. Aneh nggak tahu. Enggak tahu. Aneh tahunya waktu di Konstantinopel itu.
Ini Nabi nih. Jadi ada sahabat ini apa? Yasir, Amr bin Yasir ya. Yasir, suaminya Sumayyah itu dipaksa. Ya. Kan iman semua tuh. Anaknya juga si Amr ikut beriman. Ini beriman semua. Sumayyah dipaksa. Ayo keluar dari Islam, kamu harus kufur. Gak mau, mati gak apa-apa. Mati dibunuh menjadi syahidah. Ya. Syahidah pertama dalam Islam yaitu Sumayyah. Udah itu suaminya, Yasirnya juga dibunuh, dipaksa. Yang terakhir Ammar. Wah, Ammar gak dibunuh, disiksa habis-habisan. Kata dia dalam hatinya, ini kalau dibunuh sekalian gak apa-apa. Ini gak mati-mati, disiksa, gebuk, dicambuk, ditimpa pakai batu. Ayo cepet kamu kufur. Akhirnya udah nggak tahan lagi dengan siksaan, ya. Dia bilang, ya saya keluar dari Islam, saya tidak beriman dengan Muhammad, ya, bin Abdullah. Wah, baru kemudian siksaannya itu bener ya kamu jadi, iya udah saya udah, apok saya masuk Islam udah, saya mau kembali ke agama saya sebelumnya dan saya tidak akan beriman lagi kepada Muhammad. Ya sudah, wah senang sorak orang diangkat, batunya diangkat semua, siksa selesai, berdiri si Ammarnya berdiri, lari sambil nangis-nangis ngadep Nabi SAW. Nabi saya begini, tapi hati saya tetap iman. Turun ayat ini, ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil. Jadi orang yang memang dipaksa hatinya padahal tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keadaan terpaksa itu ya nggak dihitung gitu loh ya, tidak dihitung. Jadi orang kalau dipaksa nikah juga nggak dihitung. Dipaksa enak itu, Pak. Itu nggak itu? Dipaksa enak. Ya tapi dia itu nggak dianggap nggak sah nggak akad nikahnya. Ya, sah. Ayo pokoknya kamu harus nikahin saya misalnya. Enggak ya, tetap dihitung gitu ya. Ya kalau akad nikahnya oke, untuk kasih mahar. Ini hayat ini ingatnya waktu guru jelasin dulu. Hah? Apa sih? Dulu kan. Di Konstantinopel waktu Islamnya 3 orang ditawan itu. Islam kalah di Konstantinopel, diserang sama Romawi. Ya, 3 orang. Akhirnya kemudian satu daerah itu kufur semua, menyatakan kufur agar selamat itu. Iya, tapi ya masa ayatnya turun sebab nuzulnya itu. Ya iya makanya. Nah, ingat penjelasan guru di situ. Nah, itu salah satu contoh kasus sesudah Amr. Ayat ini turun kepada sahabat Nabi namanya Amr bin Yasir. Teteh. Apa ya si Zaid ini? Ya, gitu ya. Sahabat Nabi menjadi sebab nuzulnya. Terus kemudian mungkin terjadi juga keadaan-keadaan seperti itu ya, kemudian ayat ini berlaku juga. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi penetapan hukum itu ibarah itu bukan karena kekhususan sebabnya Amr karena khusus pada Amr, tidak, tapi juga pada keumuman lafadznya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang seperti ini ya dimaaf. Ini juga barangkali ya berlaku juga pada orang yang terpaksa atau dipaksa oleh sutradara. Nah iya. Iya kan? Untuk adegan itu ya. Misalnya bukan. Misalnya Sarukan, coba Sarukan itu orang apa? Islam. Tapi setiap main film banyak kan dia. Banyak dia Om jaga di sana gitu kan. Nah, banyak ke kuil banyak. Nah, gitu. Ya, itu kan bukan dia asli kan itu. Ya. Bukan asli dia kan itu, tapi tuntutan skenario. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi nanti kalau mau main film India nggak apa-apa tuh. Jadi inspektur lagu sing ya. Adegan-adegan Mbak. Oh itu bisa dihindari. Itu nggak dipaksa. Kamu itu memaksakan diri. Walil kufri ahkamun. Untuk kekufuran itu ada banyak hukum, ada beberapa hukum. Falamma wada'allahu anhul kufra saqatat al ahkamul ikrah anil qawli kulluhu li annal a'zam idza saqata ma huwa asgharu minhu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menetapkan tentang kekufuran, maka
ini ditetapkan sebagai sebuah kekufuran, maka gugurlah hukum-hukum ikrah dari ucapan semuanya. Kenapa? Ketika sesuatu yang lebih besar itu sudah gugur, maka yang lebih kecil di bawahnya tentu juga ikut gugur. Kalau yang tidak berkaitan, kalau yang berkaitan dengan keimanan dan kekufuran saja bisa gugur dengan hal ini, maka yang tidak berkaitan dengan itu tentu apalagi. Itu loh maksudnya. Ya misalnya di otaknya nggak mikir kufur, enggak, cuman mikir-mikir ya kecil-kecil lah, agak menel-menel dikit. Seperti apa itu? Alam tara ilal ladzi, ya apa ininya? Kaifa tuhyil mauta. Ibrahim. Bukan Ibrahim itu. Atau Nabi Ibrahim ya, atau Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Apa? Ayat itu atau yang satunya yang ayat sebelumnya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Masuk ke kampung udah hancur, rusak, binasa. Kemudian pada mati. Kayak mana Allah mana? Kira-kira dalam hati aja. Kayak mana ya kira-kira Allah nanti mau menghidupkan kampung yang udah kayak gini nih. Fa'amata, langsung dibalas kan? Fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'ats. Dimatikan 100 tahun terus kemudian dibangkitkan kembali. Udah itu suruh dilihat. Ayo. Berapa lama kamu mati? Berapa lama tidur? Paling juga baru sehari 2 hari kata dia kan. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya, saya paling tidur sehari, ketiduran sehari 2 hari lah, sehari paling lama 3 hari. Ya, qala bal labista mi'ata. Kamu sudah tidur selama dimatikan selama 1000 tahun. Mi'ah 100 tahun. 100 tahun itu masa di mana satu peradaban sudah lewat, satu peradaban, maka disebut abad ya. Kalau nggak percaya, fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Makanan kamu tadi sebelum kamu tidur ada makanan, minuman itu nggak berubah sama sekali. Tapi wangzur ila himarik. Tapi lihat ke keledainya, himarnya sudah berubah menjadi tulang belulang ya. Sudah berubah menjadi tulang belulang. Udah 100 tahun. Ya udah tinggal onggokan tulang belulang gitu aja. Ya. Terus ayatnya apa? Wa qad ja'alaka ayatan linnas. Terus wangzur ilal 'idhami kaifa nunsiduha tsumma naqsuha lahma. Lihat ke tulang itu. Udah berserakan ya, udah enggak ada lagi, kemudian disusun lagi. Dan dalam kitab tafsir kan dikatakan itu disusun lagi, bahkan orang yang dikisahkan dalam ayat itu ada melihat bagaimana proses jadinya seperti semula. Ya, sampai-sampai kemudian qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan ini dia yang menjadi pelakunya adalah ada setidaknya 2 orang atau lebih lah ya yang diriwayatkan. Salah satunya ini mengisahkan, salah satu ulama tafsir mengatakan ini berkaitan dengan kisah Nabi Uzair, ya, kisah Nabi Uzair. Riwayat mengatakan bukan Nabi Uzair, tapi saya yang baca yang tentang Nabi Uzair. Tapi ada tokoh lain yang juga mungkin mengalami. Sudah itu ayat tentang bagaimana Nabi Ibrahim terbersit dalam hatinya Allah menghidupkan yang mati. Terbersit gitu saja, tapi langsung qala awalam tu'min. Kamu enggak percaya tak? Gitu kan? Bukan, dia percaya iman, tapi liyatma'inna qal, supaya hati saya tenang aja. Ya om terbersit seperti itu. Itu kan tidak berpengaruh kepada kekufuran kan? Tetap meyakini akan tetap tauhid, tetap mengakui keesaan Allah dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman terbersit seperti itu saja. Bahkan yang mengklaim memproklamirkan diri karena terpaksa bahwa dirinya tidak lagi beriman pun selama hatinya beriman, itu saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma yang terbersit pada hal-hal yang ya, yang penting jangan diintikotkan. Yang penting jangan diintikotkan gitu. Misalnya kok gak laku-laku, misalnya gitu.
Maksudnya Allah ini jahat sama saya, misalnya gitu kan. Allah ini jahat sama saya, nggak dikasih jodoh. Itu ya dalam hati ya, asal jangan dimunculkan terus kemudian pidato kemana-mana. Nah, kayak gitu apa itu namanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga al-khata, begitu juga nisyan itu perlu. Summa usnida an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada hadis yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalimatnya innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana ma ustukrihu alaihi, ya. Wa usnida an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la talaqa wa la ataqa fi ighlaq, ya. Nah, jadi ada juga hadis yang semisal dengan ini berkaitan dengan keterpaksaan itu, ya. Berkaitan dengan keterpaksaan itu hadis yang disanadkan, ya, kepada dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, la talaqa, tidak ada talak, ya. Wala ataqa, tidak ada perbudakan. Fi ighlaqin, dalam keadaan paksaan, ya, karena paksaan. Wa huwa madhhabu Umar wa ibni Umar wa ibnu Zubair. Ya, ini mazhab yang dianut oleh Umar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair. Pada kasus apa? Wa tazawwaja Thabit bin al-Ahnaf umma walad. Ya. Pada suatu ketika Thabit bin Ahnaf itu menikahi umma walad. Ya. Umma walad ini adalah miliknya Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, ya, menikahi miliknya Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Fa aqrahahu bisyad, terus kemudian si Abdurrahman bin Zaid bin Ibnul Khattab ini memaksa si Ahnaf, bahkan menggunakan cemeti, cambuk, ya. Siyat itu cambuk, ya. Wat takhwif, dan mengancam, menakut-nakuti, ala tolaqiha, untuk menceraikan si ummu walad itu. Dinikahi, gara-gara itu tuannya kan marah dia, ayo ceraiin, ya kan? Ceraikan itu si ummu walad itu, sampai bawa cambuk, nah, gitu, ya. Fi khilafati Ibnu Zubair, ini ya di masa kekhalifahan Ibnu Zubair. Faqala lahu Ibnu Umar berkata, lam tatluk alaik, kamu sebenarnya belum cerai dengan dia. Irji' ila ahlik, kembali kamu ke istrimu. Ya tadi karena ditakut-takutin dicerai, ya udah tak cerai, nah, gitu kan. Nah, tapi kemudian lapor ke khalifah, ya kan. Ternyata kok kamu, ya saya sebenarnya nggak pengen cerai, masih enak, Pak. Saya ini nggak pengen cerai, dipaksa, dibawain golok. Kalau mau dicerai masih enak kalau dibawain celurit katanya kan gitu. Ya udahlah, ya talak, ya gitu. Lapor ke khalifah. Kata Ibnu Umar, lam tatluk alaih, itu kamu belum cerai. Irji ila ahli, kembali kamu ke istrimu. Wa kana Ibnu Zubair di Makkah, waktu itu Abdullah bin Zubair selaku khalifah ada di Makkah. Falahiqa bihi, terus ketahuan sampai berita itu kepada khalifah, ya. Wa katabalahu ila amilihi alal Madinah. Terus kemudian dia tulis surat, ya, kepada amilul Madinah, orang yang ngurusi Madinah, gubernur lah, ya.
Gubernur Madinah. Apa perintahnya? Apa dalam isi suratnya? Ayyuradda ilaihi zaujatahu wa yu'aqiba Abdurrahman bin Zaid. Suruh kembalikan Ummu Walad itu ke Sabit bin Ahmad, ya. Terus si Abdurrahman bin Zaid bin Ibnul Khattab itu hukum. Sembarangan aja menyuruh cerai, nyuruh orang cerai. Udah enak-enak kawin. Fajahazatha lahu Sofiyah bintu Abi Ubaid zaujat Abdullah bin Amr. Kemudian jahaza menyiapkan. Nyiapin pesta lah, ya. Nyiapkan pesta. Siapa? Sofiyah bin Abi Ubaid bin Sofiyah binti Abi Ubaid, yaitu istrinya Abdullah bin Umar. Wa hadara Abdullah bin Umar ursyahu. Terus kemudian disiapin pestanya, disiapin walimahnya, disiapkan walimahnya. Terus kemudian Abdullah bin Umar juga hadir ketika walimatul urus itu. Wallahu a'lam. Walhasil bahwa kalau yang disebabkan karena terpaksa tidak berlaku selama, ya, tidak apa-apa, enggak dosa, bahkan tidak ditetapkan hukumnya. Ya, deal? Ada yang bertanya? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau ada orang sholat dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan mahbus, terikat dan lain sebagainya, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya nggak apa-apa, sholat aja tanpa ruku, tanpa sujud. Kenapa? Dia terpaksa, diikat gini, hanya diikat di tiang. Allahu Akbar, sampai Allah liman hamidah, ya gitu aja sholatnya. Itu sholat yang tanpa gerakan tuh itu, ya kan? Kita udah ngaji tuh. Sholat itu adalah isinya gerakan dan ucapan. Ada yang sholat gerakan dan ucapan, ada yang sholat gerakan saja, ada sholat ucapan saja. Sholat yang ucapan saja yaitu sholatnya orang yang tertawan, mahbus, orang yang terikat. Ya. Sholat yang ucapan saja, sholatnya gerakan saja, sholatnya orang sakit. Orang sakitnya nggak ada gerakan. Sholat yang ucapan saja, gerakan saja. Sholat yang gerakan saja. Orang yang bisu. Orang bisu. Orang bisu kan nggak bisa ngomong. Ya kan? Gerakan doang kan? Ya kan? Orang tuli. Bisu tuli sepakat nggak? Ya enggak, kalau orang tuli pakai. Kalau tuli aja ada nggak yang tuli aja tapi bisa ngomong? Ada. Kayak mana dia itu sholatnya? Ya gerakan aja. Dia terima informasi dari mana? Cuma mata kan informasi dia? Iya, mata kan? Ya mata kan gerakan berarti. Bacaannya apa? Ya nggak kedengeran. Oh iya, udah gitu aja dia sholatnya gitu aja. Ya berarti orang bisu, orang tuli atau bisu dan tuli sholatnya hanya gerakan saja. Orang buta, ya gerakan sama ucapan. Ya gerakan sama ucapan. Bisa. Ya orang ngomong bisa. Terus gerakannya bisa kasih tahu. Ruku tuh kayak gini. Nah, ya kan? Sujud tuh kayak gini. Bisa. Orang buta yang pada sholatnya udah. Ya kan? Nikah aja tahu jalannya Bapak. Oh iya. Gak usah dikasih tahu, Pak. Ada spotlightnya soalnya. Ya kan? Ya orang normal. Ada orang yang nggak bisa sholat. Ada. Siapa itu? Ada. Siapa itu? Orang yang buta dan tuli. Orang buta dan tuli tidak bisa sholat. Ayo, kayak mana cara sholatnya? Mau dikasih tahu ini ruku, nggak denger. Mau dicengkek-cengkekin, diapain saya ini? Ditekuk-tekuk kan punggungnya kan? Diapain saya ini, nggak ngerti ya? Ya kan? Nah, disuruh, ayo baca ini, nggak kedengeran. Jadi orang buta dan tuli tidak wajib, tidak terpenuhi syarat wajib sholat, yaitu salamatul khawas.
ya, terbebas dari cacat yang kemudian cacatnya itu tidak bisa menerima informasi pengetahuan apapun. Sedangkan informasi didapat dari penglihatan dan pendengar. Gila. Ya jelas lah jijik. Kalau gila ya nggak wajib sholat. Jelas lah jijik. Ya kalau nggak mau sholat nggak apa-apa jajal mas Eko sekali-sekali. Sekali gila. Kalau lagi malas sholat gila gitu aja. Kalau gila ya hilang. Kalau gila gila dulu kan. Nggak sempurna kan? Kadang-kadang nggak sempurna. Makanya Gila dulu. syarat wajib sholat kan salah satunya adalah al-aqlu ya, balik dan Deal? Kalau deal udah cukup, skuternya dingin udah gak enak. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.